Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aryo Juniarto Wicaksono, NIM 0488867009, akan menerangkan tentang tugas basis data di soal berikut ini. Kalau misalkan kita lihat di tugasnya, ada suatu rental mobil bernama Rental Rono. Ini teman-teman bisa lihat di sini. Alamatnya Jalan Permukaan nomor 36, nomor telepon 0811 23123123. Rental mobil tersebut memiliki banyak mobil. Ini dengan datanya itu adalah kode mobil, jenis mobil, tahun mobil, dan harga sewa. Dan juga yang namanya rental mobil kan pasti ada customernya ya. Nah, customernya ini nih kalau misalkan pengen nyewa mobilnya itu harus daftar dulu dengan mengisi formulirnya. Itu diantaranya itu harus ngisi nomor KTP, nama si customernya, nomor telepon, sama alamatnya. Setelah melakukan pendaftaran, customer akan mendapatkan tanda sewa gitu, kayak struk gitu. Di antaranya itu berisi nomor sewanya, tanggal kembali, sama dendanya gitu. Kalau misalkan telat kembaliinnya gitu. Nah, terus untuk di tugasnya ini kita ditugaskan untuk membuat suatu ERD atau Entity Relationship Program, Relationship Diagram, membuat entitas, atribut, key, sama relasi yang memenuhi standar tugas ini. Ya, untuk melakukannya biasanya kita akan mengidentifikasi entitinya dulu, karena di sini udah tertera ya di soalnya ya. Yang pertama itu entitinya itu yang pertama rentalnya, ya tempat tempat jualnya itu. Terus yang kedua adalah mobilnya. Terus yang ketiga adalah customer, sama yang keempat adalah sewa, ya layanan sewanya gitu. Terus setelah identifikasi entity, lalu kita akan mengidentifikasikan key di setiap entity-nya ya. Di rental itu ada NPWP si tokonya, nama rental, alamat rental, dan nomor telepon. Yang menjadi primary key-nya ini adalah NPWP, karena NPWP ini setiap toko kan NPWP-nya beda-beda ya. Setiap usaha NPWP atau setiap orang kan NPWP-nya beda-beda ya. Jadinya ini menjadi primary key. Sedangkan kalau misalkan untuk entity mobilnya di sini ada kode mobil, jenis mobil, tahun mobil, dan harga sewa. Dan yang menjadi primary key-nya itu adalah kode mobil, karena kode mobil itu setiap satu mobil itu punya kodenya masing-masing. Walaupun jenis mobilnya sama, tahun mobilnya sama, sama harga harga sewanya sama, tapi pasti kode mobilnya pun beda-beda satu mobil sama mobil yang lainnya. Terus untuk customernya di sini ada key-nya itu adalah nomor KTP atau NIK ya, nomor induk kependudukan, ada nama customer, nomor telepon, sama alamat. Yang menjadi primary key-nya itu adalah nomor KTP, karena nomor KTP setiap orang itu pasti beda-beda. Dan juga untuk sewanya, di sini ada nomor sewa, tanggal pengembalian, dan dendanya. Untuk nomor sewanya ini akan dijadikan primary key karena setiap nomor sewa pasti berbeda-beda gitu. Terus identifikasi himpunan antar relasi antar entity. Nah, ini kita menggunakan basisnya itu matrix, seperti ini bentukannya, kayak gini ya. Rental memiliki mobil, pasti dong ya kan, kalau misalkan rental nggak ada mobil apa yang mau dirental. Terus ada rental juga melayani sewa ya. Apa namanya yang tadi ini, sewa ini, layanan sewanya. Terus mobil itu dimiliki sama rental. Kan tadi kan rental memiliki mobil, mobil dimiliki rental gitu. Terus mobil disewa oleh customer ya, soalnya customer pasti sana kan mau menyewa mobil gitu ya. Terus customer itu akan menyewa mobil sama kayak gini ya, mobil disewa customer, customer menyewa mobil ya. Ini customer menyewa mobil, mobil disewa customer gitu. Terus customer juga akan mendapatkan mendapatkan si sewanya itu, sewa mobilnya itu. Terus untuk entity sewanya itu, sewa akan dilayani oleh rental ya. Jadi rental melayani sewa, sewa dilayani rental gitu. Terus sewa
juga didapat oleh customer. Tadi customer mendapat sewa didapatkan oleh customer gitu. Nah, untuk selanjutnya kita akan menentukan derajat kardinalitas. Derajat kardinalitas antar entity ini, teman-teman. Antar entity ini itu kita akan bikin derajat kardinalitasnya kayak one to many, many to one to one, kayak gitu-gitu, teman-teman. Nah, untuk rental ke mobil, rental rental ke mobil ya, itu one to many relation, yang artinya satu toko bisa menyimpan satu atau lebih mobil. Artinya satu toko itu bisa menyimpan banyak mobil, lebih dari satu gitu, bisa satu bisa lebih gitu untuk disewa-sewain. Terus rental ke sewa one to many relation juga, sama kayak di atas ini. Nah, one to many relation ini maksudnya gimana? Jadinya satu toko ini bisa muat banyak penyewaannya, karena misalkan mobilnya banyak, ya berarti ya banyak juga yang disewain ya, ibaratnya kayak gitu. Tapi ada di satu toko itu doang gitu. Jadi satu toko banyak penyewaan gitu. Terus mobil ke rental itu many to one relation. Many to one relation yang artinya satu atau lebih mobil itu dimasukkan ke satu toko. Kan biasanya kalau misalnya kita datang ke rental kan ya tokonya satu, teman di garasinya banyak gitu kan. Di garasinya banyak, jadinya ya mobilnya banyak tapi tokonya cuma satu gitu. Ditaruh banyak gitu mobilnya di dalam rentalnya. Terus mobil ke customer ya kan, mini to one. Ini agak ya, ini mobil customer itu ada maksudnya gimana? Many to one itu maksudnya banyak mobil itu disewain oleh satu orang. Banyak mobil disewain untuk satu orang. Jadi ada satu orang nih datang, terus mau nyewa mobil banyak gitu. Mas, saya mau nyewa mobil A, B, C gitu misalkan. Kayak gitu. Terus customer ke mobil itu one to many relation. Ya, kalau mobil ke customer itu many to one relation, yang artinya banyak mobil untuk satu customer. Kalau customer ke mobil itu one to many relation, kayak dibalik gitu loh, kayak dibalik gitu, one to many relation. Jadi ya satu customer bisa menyewa banyak mobil. Cuman pasti ada yang nanya, kan yang make mobilnya kan bisa lebih dari satu orang gitu. Iya, yang bisa make itu bisa lebih dari satu orang, tapi kenapa one to many? Kenapa cuma satu customer? Karena yang dimintai pertanggungjawaban untuk sewanya ini satu orang. Karena kan satu NIK aja, satu NIK aja. Walaupun nanti si orang yang nyewa ini dipakai buat keluarganya atau apa, cuma kan si customernya ini yang datang nih, yang ngisi formulirnya, yang harus ngisi formulirnya. Ada satu orang perwakilannya untuk ngisi formulirnya. Walaupun dipakai banyak, tapi yang masuk ke datanya, yang akan dipertanggungjawabkannya itu, si penanggung jawab penyewaannya itu adalah si satu customer ini yang ngisi formulirnya gitu. Jadi walaupun si customernya make mobilnya itu mungkin bukan untuk dia, let's say untuk keluarganya atau ada keperluan lain, tapi si customernya inilah yang harus ngisi datanya, harus satu orang yang menjadi pertanggungjawaban untuk ngisi datanya, kayak gitu teman-teman. Terus customer ke sewa itu maksudnya banyak customer ya, itu kan many to one relation ya, berarti many to one relation itu maksudnya uh, banyak customer yang memiliki satu relasi. Maksudnya gimana? Masuk apa? Banyak customer yang memiliki satu penyewaan. Itu maksudnya. Maksudnya gimana? Jadi kan yang datang kan banyak, yang datang banyak nih, yang datang banyak. Cuman masing-masing orang yang datang banyak itu cuman punya satu penyewaan. Ibarat kayak satu struk gitu teman-teman nih. Satu struknya mobil, satu struk mobilnya, satu tanda bukti penyewaan mobilnya gitu. Jadinya walaupun mobilnya banyak, itu akan tetap diisi di satu struknya itu. Misalkan yang kayak tadi, orangnya pengen nyewa mobil lebih dari satu, misalkan saya pengen nyewa mobil A, B, C gitu. Ya udah, dia dapat satu struk doang, tapi di dalam satu struk itu ntar dijelasin si customer yang pertama ini nyewa mobil A, B, C.
tahunnya sekian, kembalinya sekian, harganya sekian 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 sekian. Kayak gitu. Jadinya eh, banyak orang, masing-masing dari orang tersebut mendapatkan satu layanan. Walaupun mobilnya ada banyak ya, walaupun pesan mobilnya banyak kayak gitu. Terus sewa ke rental. Sewa ke rental itu many to one relation, yang artinya eh, banyak layanan sewa, ya banyak sewa penyewaan yang dilakukan oleh satu tokonya ini, satu tokonya ini, ya many to one relation. Banyak sewa dimiliki oleh satu toko gitu. Terus sewa ke customer itu one to many relation. Jadinya satu sewa bisa dipasangkan oleh banyak customer. Dalam catatan, customernya ini masing-masing dapat satu kayak yang di sini teman-teman. Kayak yang di sini. Kayak sini. Banyak customer memiliki satu sewa struk mobil. Ya kan? Dibalik lagi ya, dibalik aja gitu kan satu sewa atau struknya itu dipasangkan oleh banyak customer dengan catatan customer itu memiliki satu sewa doang gitu. Uh, Setelah menentukan derajat kardinalitas, kita akan membuat diagramnya atau flowchartnya. Flowchartnya untuk membuat flowchartnya kita pakai uh, YED ini YED YED itu. Uh, saya udah bikin kita udah bikin apa namanya? Udah bikin note-note-nya ya, udah bikin entity-entity-nya sama relasi-relasinya. Kita kita tinggal bikin bikin recordnya atau apa atributnya sama bikin relasinya. Oke. Tadi kan itu eh, mobil itu kode mobil ya. Kita gini aja deh. Nah, mobil ada kode mobil ya. Kita bikin atributnya dulu di sini. Nah, eh, mobil memiliki harga sewa. Taruh sini. Kita bisa klik ini ya, edit label gitu. Harga harga sewa. Terus tahun mobil. Yang gitu. Nah, terus jenis mobilnya sama kode mobil. Terus masing-masing kita pasangin gitu. Hmm. Maksudnya apa namanya mobil ini punya atributnya ada 4 itu harga sewa, tahun, mobil, jenis mobil maksudnya sama kode mobil kayak di sini. Kode mobil, jenis mobil, tahun mobil, harga sewa kayak gitu.
Ini masukin sini. Nah, kayak gini teman-teman ya. Jadi mobil ini punya ada empat atribut atau empat kolom lah gampangnya itu ya. Terus untuk customernya ya, tadi kan kalau misalkan mau nyewa harus ngisi berbagai macam isi formulir ya teman-teman ya. Jadi kita bikin atributnya dulu. Ada satu, dua, oke, oke, enggak gitu. Nah, ini ada eh, nomor telepon, itu kode ya. Berarti ini biar samaan nomor KTP. Nah, terus ada namanya, nama si customernya. Punya KTP nggak ada nama gimana kan ceritanya? Pakai nama. Tulis nama. Itu ada alamat. Nama ininya tadi alamat, nomor telepon. Nama, nomor. Nah, terus kita gabungin lagi kayak yang kayak di mobil ya teman-teman. Dari customer ke nomor KTP itu, dari customer ke nama itu kayak kayak yang inilah, kayak yang di mobil. Alamat, itu nomor telepon. Kayak gini teman-teman ya. Kurang lebih hampir sama kayak mobil itu. Kita bikin apa namanya atribut-atributnya. Untuk apa lagi? Sewa ya. Sewa, sewa, sewa. Nah, sewa. Sewa ini ada nomor sewa, tanggal sewa, pengembalian, sama denda. Ya, berarti ada empat lagi kita bikin teman-teman. Ada nomor sewa. Ini biar, kegedean. Nomor sewa ada
tanggal sewa, tanggal sewa. Ya, benar. Juga sini. Tanggal kembali. Nah, sama denda. Denda kalau misalkan dia telat balikinnya gitu. Nah, ini sama juga kita bikin apa, garis-garisnya gini. Sewa ke sewa, sewa ke tanggal sewa, sewa ke tanggal kembali, sewa ke denda. Ini. Sama kayak yang mobil sama yang customer, pokoknya sama. Begitupun juga yang di rental tetap sama ya, dikasih apa namanya, dikasih harga sewa, tahun mobil, jenis mobil, dan kawan-kawannya itu. Hmm, ya udah. Oke, ada berapa lagi? Rental satu, dua, tiga, empat, empat. Bentar teman-teman, ini udah koreksi dikit. Karena untuk layanan, sebentar teman-teman, kita cek ininya dulu. Nah nih, yang titik lemah. Karena gini teman-teman, apa, eh ini sewa, itu tuh entity lemah. Kenapa entity lemah? Karena sewa ini sangat bergantung ke, bentar. Jadi kenapa sewa ini disebut entity lemah? Karena sewa ini sangat bergantung ke entity rental mobil dan customer. Ya, jadi ibaratnya sewa ini bisa ada kalau rental mobil dan customer itu semuanya terpenuhi. Ibarat ya kalau misalkan ada orang yang pengen nyewa, udah ngisi datanya dan segala macam, barulah dapat sewanya, dapat apa namanya, struknya atau dapat bukti sewanya. Itu kalau misalkan nggak ngelakuin itu ya bukti sewanya nggak bakal keisi gitu. Jadinya ada revisi dikit. Ini juga malah. Nah, tadi melayani ya.
gitu teman-teman. Nah, ini tetap sama. Ke sini. Nah, itu rental tadi apa aja sih? Rental. Rental itu ada NPWP. Ini jadi apa namanya? Primary key-nya. Terus ada alamatnya, ada nomor telepon, sama ada nama rental. Itu teman-teman. Oke. Untuk atribut-atributnya kita udah bikin lah ya. Nah, udah bikin atributnya sama entitinya. Sekarang kita tinggal bikin derajat kardinalitasnya yang ini one to many, many to one, dan kawan-kawan ini. Ada banyak ini teman-teman. Oke. Bentar. Untuk rental ke mobil, rental rental memiliki banyak mobil, yang berarti mobil ini teman-teman ya, jadinya ini kan salah lah, bukan one ini. Nah ini, nah jadi itu banyak mobil, satu atau banyak mobil, satu atau banyak mobil itu dimiliki oleh rental gitu teman-teman. Oke. Dan satu rental jadinya satu satu rental memiliki satu atau banyak mobil. Kayak gini teman-teman ya. Satu rental memiliki banyak mobil, ya kan? Ada berapa mobil yang dimiliki oleh satu rental? Ada banyak. Terus ada berapa rental yang bisa dimasukin sama mobilnya, itu banyak berarti. Jadi rentalnya satu,
mobilnya banyak gitu. Terus untuk yang mana lagi ya? Sewa sama rental deh. Sewa ke rental, many to one. Sewa ke rental, many to one. Ya. Yang artinya sama kayak rental ke mobil, teman-teman. Ibaratnya satu rental nih, satu rental itu melayani banyak sewa. Satu rental melayani banyak, ini ada yang cabang 3 gini ya, banyak sewa kayak gini. Sama halnya kayak mobil, satu rental memiliki banyak mobil. Kayak gitu, teman-teman. Habis itu kita coba ke customer ke sewa. Customer ke sewa itu many to one. Maksudnya gimana? Kayak gini, teman-teman. Maksudnya gini, kan tadi kita udah bilang masing-masing customer kan ada banyak nih, tapi masing-masing customer itu memiliki satu sewa doang, satu truk doang lah ibaratnya, satu truk doang, memiliki satu truk, satu tanda bukti sewa doang, gitu. Walaupun dia mesinnya banyak mobil, cuman banyak mobilnya itu dicatat di satu bukti sewa. Jadinya satu bukti sewa ada mobil A, mobil B, mobil C yang disewain oleh satu customer ini, gitu. Jadi ada banyak customer Jadi ada banyak customer itu punya satu sewa gitu. Enggak, Ding. Enggak, teman-teman. Eh, satu sewa maksudnya. Salah. Up. Karena kan dia cuman nyewa mobilnya cuman satu doang. Berarti yang ininya kita rubah customer ke sewa. One to one berarti. One to one. Jadinya satu orang satu bukti sewa. Sewa ke customer juga one to one. Satu sewa dipasangkan oleh satu customer. Nah, soalnya tadi yang nyewa kan satu orang doang ya. Aneh emang. Salah, maaf teman-teman. Satu customer memiliki satu sewa struk mobil ya. Soalnya kan yang bisa nyewa mobilnya kan cuma satu orang doang. Walaupun ntar bakal dipakai sama banyak orang. Nah, customer ke mobil yaitu tadi one to many gitu, teman-teman. Artinya gimana? Satu customer, satu customer itu cuma dapat menyewa banyak mobil. Salah, 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 salah. Nah, gini teman-teman. Satu customer, satu customer menyewa banyak mobil. Jadinya ya satu orang tadi yang udah saya sebutin tadi ya. Satu orang bisa pesan banyak mobil gitu. Cuman bisa dapat satu stuk doang walaupun mobilnya banyak gitu. Jadinya alurnya dari apa namanya diagram yang udah dibuat. Jadi pada saat customer pengen pesan mobil itu, jadi customer ya
Dia harus ngisi nomor telepon, alamat, nama, dan nomor KTP, ya. Kalau misalkan ininya semua udah keisi, ya, baru dia dapat menyewa mobil. Menyewa mobilnya bisa lebih dari satu, ya, bisa banyak, gitu, bisa banyak mobil. Nyewa satu atau banyak mobil, gitu, teman-teman. Satu customer bisa nyewa banyak mobil. Nah, banyak mobilnya ini ntar akan diterusin ke rental. Nah, dari rental ini ntar dia akan membuat struknya atau tanda bukti penyewaannya. Gitu, dari satu customer nyewa banyak mobil, dari mobil yang udah diminta sama customer tersebut akan diterusin ke rental. Nanti si rental akan nyatet melalui struk, ya, melalui yang ini nih, teman-teman, ya, melalui pelayanan sewa ini untuk ngebuat bukti penyewaannya. Jadi satu customer nyewa banyak mobil, dari mobil yang udah dipengen sama customer itu akan diterusin ke rental, rental akan ngebuat atau melayani bukti penyewaan, gitu, bukti penyewaan, gitu, teman-teman. Oke, kurang lebih kayak gitu, teman-teman. Mohon maaf, ini baru pertama kali bikin video. Kalau misalkan ada koreksi atau ada kritik, saran, tambahan, bisa dikasih tahu aja, nggak apa-apa. Ini soalnya baru pertama kali bikin video, teman-teman. Mohon maaf kalau misalkan ada kesalahan, ya, atau ada yang kurang atau ada yang salah, gitu. Bisa koreksi, ya, bisa kritik, bisa saran, gitu, teman-teman. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf. Sama saya Aryo Juniarto Wicaksono, NIM-nya 0488867709 dari jurusan Sistem Informasi Universitas Terbuka Jakarta. Mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah merhatiin, teman-teman yang udah nonton, juga dosen-dosen yang udah ngajarin, tutor-tutor yang udah ngajarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.